Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Mendengar pemberitahuan dari pelayan wanita, Yafei menjadi sedikit kosong. Dia segera menoleh untuk melihat ekspresi Xiaoyan yang langsung menjadi suram. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, dia dengan lembut bertanya, "Nalan Yanran?" "Iya." Pelayan wanita itu dengan hormat menjawab. "Kenapa dia mencariku?" Yafei mengerutkan alisnya sedikit dan bergumam lembut. Dia menghela nafas dan menatap Xiaoyan, meminta maaf, "Maafkan aku. Pergilah. Ini adalah pekerjaanmu. Bukannya aku akan menyalahkanmu." Xiaoyan tersenyum. Beberapa kegelapan di wajahnya menghilang saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu mungkin tidak ingin bertemu dengannya sekarang, jadi tunggu di sini sebentar. Setelah saya menanyakan alasan kedatangannya, saya akan mengantar Anda berdua keluar." Mata cantik Yafei menyapu Xiaoyan dan Hai Bodong yang pendiam dan acuh tak acuh dan berkata dengan sikap menyelidik. Ini juga, setelah merenung sejenak, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia saat ini memang tidak ingin bertemu wanita itu lebih awal. Karena itu, dia tidak menolak saran Yafei saat itu. Melihat Xiaoyan setuju, Yafei menghela nafas lega. Melewati sisi pelayan wanita, Yafei menyuruhnya untuk menjaga mereka berdua dengan benar sebelum dengan cepat keluar dari ruangan. "Apakah Anda memiliki dendam dengan Nalan Yanran itu?" Mengamati bagian belakang yang telah menghilang di balik pintu, Hai Bodong memegang cangkir teh yang telah berubah menjadi es dan bertanya dengan suara yang agak heran. "Iya." Xiaoyan mengangguk dan perlahan duduk di kursi. Ekspresinya sedikit jelek. "Jangan bilang kalau kamu pergi ke Mystic Cloud Sect ada hubungannya dengan dia." Saat dia melirik Xiaoyan, Hai Bodong menjadi terkejut dan dia segera bertanya dengan cara tertegun. Kali ini, Xiaoyan tidak menjawab dan hanya menyesap tehnya. Matanya yang menyipit mengandung kilatan dingin yang samar. Mengamati cara Xiaoyan, Hai Bodong tahu jawabannya dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia agak mengerti maksud Xiaoyan untuk menuju ke Mystic Cloud Sect. Namun, dia masih agak bingung dengan apa yang telah dilakukan wanita Nalan Yanran itu pada Xiaoyan. Dia benar-benar berhasil menyebabkan orang ini dengan kekuatan mental yang luar biasa bahkan bersedia untuk membentuk hubungan yang tidak diinginkan dengan makhluk besar seperti Mystic Cloud Sect. Jelas bahwa berada dalam hubungan yang buruk dengan Mystic Cloud Sect di dalam kekaisaran Jiama adalah hal yang sangat bodoh. "Oh, itu benar. Mengapa Anda menemukan hal-hal yang dapat memulihkan kekuatan spiritual? Apakah jiwa Anda telah terluka?" Hai Bodong tidak terus terlibat masalah ini. Sebaliknya, Hai Bodong tiba-tiba teringat hal yang dibutuhkan Xiaoyan sebelumnya dan segera bertanya dengan ragu. Alis Xiaoyan berkedut lembut tanpa diketahui. Dia perlahan menyesap tehnya sementara jantungnya bergerak dengan cepat. Sesaat kemudian, dia dengan tenang berkata, "Efek sisa yang disebabkan oleh Angry Buddha Lotus Flame terakhir kali. Oh, benda itu sangat menakutkan. Masuk akal jika hal itu menghasilkan beberapa efek sisa." Hai Bodong tidak memiliki keraguan sedikit pun setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame itu benar-benar agak menakutkan. Tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah ini serius?" Melakukan yang terbaik untuk mempertahankan detak jantungnya yang biasa, Xiaoyan melirik Hai Bodong dan berkata, "Ini tidak terlalu serius, tapi juga bukan cedera biasa. Oleh karena itu, saya perlu mencari beberapa hal unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual yang akan memungkinkan saya pulih dengan cepat." Petik 2. Mendengar jawaban yang agak samar dari Xiaoyan ini, Hai Bodong mengatupkan alisnya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap wajah halus dan tampan di mana orang tidak bisa melihat emosi apapun. Bibirnya sedikit menggeliat, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengangguk sedikit, menundukkan kepalanya dan menatap cangkir teh, menjadi diam. Meminjam pantulan dari permukaan air cangkir teh, Xiaoyan bisa dengan jelas melihat reaksi Hai Bodong.
Tangannya yang memegang erat cangkir teh sedikit mengendur dan dia perlahan menyesap tehnya. Dia membasahi tenggorokan yang agak kering sambil menghembuskan nafas panjang di dalam hatinya. Setelah mereka berdua terdiam, suasana di dalam ruangan menjadi sunyi. Pelayan wanita yang menunggu di salah satu sudut gelisah dan tidak berani membuat suara atau mengganggu mereka. Dia juga sangat berhati-hati bahkan saat mengganti teh untuk mereka berdua, tidak berani membuat suara sedikit pun. Suasana tenang bertahan selama hampir setengah jam ketika suara klik-klak yang tergesa-gesa dan jelas terdengar dari pintu. Segera, tubuh tenang dan elegan Ya Fei muncul di hadapan mereka berdua. Apakah dia sudah pergi? Xiaoyan perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya sembarangan. Iya. Saat dia masuk ke kamar, Ya Fei dengan hormat mengangguk pada Hai Bodong yang memegang cangkir tehnya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan sementara jari-jarinya yang panjang dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata sambil tersenyum pada tatapan ragu Xiaoyan, "Xiaoyan Didi, apakah kamu benar-benar membutuhkan harta alam itu?" "Ya, saya sangat membutuhkannya." Hati Xiaoyan sedikit melonjak saat dia mengangguk. Tatapannya menatap tajam ke arah Ya Fei dan dia dengan lembut bertanya, "Apakah rumah lelang memilikinya? Selama Anda bisa mengeluarkannya, saya bisa memberi Anda harga yang memuaskan." Petik 2. Hal-hal unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual sangatlah langka. Bahkan dengan arus besar barang di rumah lelang primer, kami hampir tidak bisa mengumpulkan barang semacam itu. Ya Fei menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. "Kalau begitu maksudmu," Xiaoyan sedikit mengernyit dan berkata, "Rumah lelang primer kami memang tidak memiliki barang-barang unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual. Namun, menurut yang saya tahu, klan tertentu di kota suci Jiama memang memiliki tanaman unik yang diberi nama 7 air liur roh hijau ajaib. Akar dari jenis tanaman ini dapat dimurnikan menjadi sejenis zat cair yang sangat misterius. Zat semacam ini adalah bahan terbaik untuk memulihkan kekuatan spiritual." Ya Fei tersenyum pahit saat dia menjawab. "Oh, betulkah?" Mendengar ini, kegembiraan langsung memenuhi wajah Xiaoyan. Dia buru-buru bertanya, "Klan mana?" Senyum pahit muncul di wajah cantik Ya Fei. Sikap bergumamnya tampak agak ragu-ragu. Xiaoyan dengan ragu menyaksikan ekspresi Ya Fei ini. Dia bingung sebelum dia segera mengingat sesuatu. Pada saat itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram saat dia berkata, "Jangan bilang itu klan Nalan." "Ya, memang mereka." Ya Fei mengangguk tanpa daya. Harta karun semacam itu adalah sesuatu yang akan dikagumi dan disembunyikan siapapun. Bahkan tanpa mempertimbangkan permusuhan yang saya miliki untuk mereka, apakah menurut Anda klan Nalan akan menjual 7 air liur roh hijau ajaib itu kepada saya? Xiaoyan mengusap dahinya dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu ingin aku pergi dan mencurinya? Jika saya benar-benar tidak punya pilihan, siapa yang ingin kamu pergi dan mencuri?" Klan Nalan adalah salah satu dari 3 klan besar yang sama terkenalnya dengan klan primer kami. Apalagi sejumlah orang dari klan Nalan adalah orang-orang penting dalam militer kesultanan. Jika seseorang berbicara tentang tingkat benteng pertahanan yang mereka miliki, itu pasti tidak akan lebih lemah dari klan primer kami, meskipun Anda mendapat bantuan dari Tuan Tua Hai Bodong, mencoba untuk berhasil mendapatkan 7 air liur roh hijau ajaib dari pertahanan kuat klan Nalan bukanlah tugas yang mudah. Ya Fei memandang Xiaoyan dengan ejekan saat dia berkata dengan suara kesal, "Jika kamu tidak berhati-hati dan bertarung sampai mati dengan mereka, kamu mungkin akan menghancurkan 7 air liur roh hijau ajaib, bukankah begitu? Menyia-nyiakan usahamu." Petik 2. Jika saya tidak dapat merampok dan tidak dapat menggunakan transaksi bisnis normal, namun saya menginginkan 7 air liur roh hijau ajaib itu. Apa yang harus saya lakukan? Xiaoyan sedikit mengernyit dan berkata, "Kakek tua dari klan Nalan pernah bertarung dengan monster peringkat 5 yang sangat beracun, searing Iron Poison Wheat, beberapa tahun yang lalu.
Meskipun dia akhirnya berhasil membunuhnya, dia tidak beruntung memiliki yang terakhir menyuntikkan racun yang menyebabkan orang gemetar ketakutan, searing poison, yang terkenal, ke dalam tubuhnya. Karena Anda berpengalaman dalam memurnikan obat, saya pikir Anda seharusnya tahu seberapa kuat jenis racun ini. Ada catatan tentang searing Iron Poison Wheat yang melompati kelasnya dan meracuni Magic Beast peringkat 6 sampai mati. Jika bukan karena fakta bahwa jumlahnya sangat sedikit sehingga hampir tidak dapat diabaikan. Benda itu memang sangat beracun, tapi ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan 7 air liur roh hijau ajaib, bukan? Mendengar nama, searing Iron Poison Wheat, wajah Xiao Yan berubah sedikit dan dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bisakah kamu mendengar semua yang ingin aku katakan?" Sambil melemparkan tatapan jijik pada Xiao Yan lagi, Ya Fei melanjutkan, "Selama beberapa tahun terakhir ini, kakek Nalan mengandalkan Doqi yang kuat untuk menekan racun. Namun, seiring bertambahnya usia, reaksi dari racun juga menjadi semakin kuat. Setengah bulan yang lalu, searing poison yang tersembunyi di tubuhnya benar-benar meledak. Di bawah letusan semacam ini, kakek Nalan, yang kekuatannya di kelas Dowang, benar-benar pingsan. Sekarang, seluruh klan Nalan berantakan total saat mereka pergi kemana-mana untuk mencari alkemis untuk menyelamatkannya." Petik 2. Menemukan seorang alkemis. Dengan hubungan Nalan Yanran, bukankah seharusnya dia bisa mempekerjakan Gu He? Dengan kemampuan pemurniannya, jenis racun apa yang tidak bisa dia sembuhkan? Xiao Yan berkata dengan lemah. Dia mempekerjakannya, tapi bahkan Gu He tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan searing poison. Seperti namanya, racun semacam itu bersembunyi jauh di dalam tulang dan bahkan sumsum tulang. Semua pil obat akan sulit menghilangkannya sepenuhnya. Ya Fei menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Bahkan Gu He tidak punya solusi. Mendengar ini, Xiao Yan langsung berkata dengan kaget, "Iya." Ya Fei mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Meskipun Gu He tidak menghilangkan racunnya, dia telah berbicara tentang metode yang bisa bekerja. Itu untuk mengontrol nyala api, meletakkannya ke tubuh kakek Nalan dan menggunakan suhu tinggi untuk mengeluarkan searing poison di dalamnya. Sayangnya, ada prasyarat yang sangat penting untuk ini. Nyala api haruslah api surgawi. Oleh karena itu, klan Nalan saat ini menghabiskan banyak uang untuk melibatkan para alkemis yang memiliki api surgawi. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan apapun. Mereka bahkan menyebut harga tinggi yang bahkan diingini oleh klan primer kami. Itu benar, dalam harga yang mahal itu, ada 7 air liur roh hijau ajaib. Ya Fei melambaikan tangannya. Siapapun yang mampu menyembuhkan kakek Nalan akan dapat memperoleh 7 air liur roh hijau ajaib itu. Baru-baru ini, ada banyak alkemis yang mencoba. Sayangnya, semuanya gagal tanpa kecuali. Petik 2. Beberapa saat yang lalu, alasan Nalan Yanran datang menemui saya adalah meminta kami, Premier Auction House, untuk membantu mereka mengiklankan dan melihat apakah kami bisa menemukan alkemis yang memiliki api surgawi. Mungkin kamu bisa pergi dan mencoba. Bagaimanapun, hal yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya dengan kakek Nalan. Setelah itu terjadi, dia bahkan dengan marah mengusir Nalan Yanran keluar rumah beberapa kali. Meskipun tindakannya tidak permanen, Ya Fei memperhatikan Xiao Yan dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama. Jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia tetap diam. Mengamati Xiao Yan, yang tampaknya sedang berpikir keras saat dia perlahan mengetuk permukaan meja, Ya Fei menjadi agak gugup. Kakek Nalan, sebagai penanggung jawab klan Nalan, telah membangun hubungan yang cukup baik dengan klan primer selama tahun-tahun kekuasaannya. Jika dia jatuh, maka pengaturan kolaborasi antara klan Nalan dan klan primer mungkin akan mengalami stagnasi. Kerugian seperti itu akan cukup signifikan. Tentu saja, Ya Fei secara alami tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa mengeluarkan racun di tubuh kakek Nalan dengan kekuatannya.
Meskipun setelah pelatihannya, Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, Ya Fei masih tidak berpikir bahwa Xiao Yan akan dapat memiliki api surgawi yang hampir merupakan hal yang legendaris. Alasan utama dia sangat peduli dengan tanggapan Xiao Yan adalah karena dia ingin melibatkan guru misterius yang bersembunyi di belakang Xiao Yan untuk bertindak. Setelah menyaksikan sedikit kekuatan menakutkan yang diungkapkan terakhir di kota Wutan, Ya Fei dapat merasakan bahwa dia misterius dan tak terduga. Dalam situasi seperti itu, jika dia bersedia untuk bertindak, kehidupan kakek Nalan yang digantung pada seutas benang, mungkin benar-benar ditarik kembali. Meskipun saya belum pernah mencobanya, hanya mendengar metode yang dijelaskan Bu He, saya pikir ini adalah prosedur yang sangat berisiko, bukan? Memasukkan api surgawi ke dalam tubuh orang lain. Selama orang yang melepaskan api memiliki niat membunuh atau bahkan kelalaian sekecil apapun, kakek Nalan mungkin dalam sekejap dibakar menjadi tumpukan abu dari dalam. Meskipun seperti itu, Anda masih menyarankan agar saya pergi dan mencoba. Anda harus tahu bahwa saya tidak yakin apakah saya dapat mengendalikan emosi saya dengan benar dalam situasi ketika Nalan Yanran hadir. Setelah terdiam lama, Xiao Yan akhirnya berbicara perlahan. Ya Fei tersenyum pahit, mengangguk dan berkata, ini memang hal yang sangat berbahaya. Namun, klan Nalan juga tidak punya pilihan. Jika mereka bahkan tidak berani mengambil risiko ini, maka kakek Nalan mungkin benar-benar tidak memiliki harapan. Apakah Anda ingin pergi dan mencoba? Petik 2. Saat dia melihat Xiao Yan, beberapa kegembiraan muncul di mata Ya Fei. Selama Xiao Yan setuju, kemungkinan guru misterius yang bersembunyi di belakangnya setidaknya diam-diam akan memberikan beberapa petunjuk bahkan jika dia tidak secara pribadi bertindak untuk menyelamatkan kakek Nalan. Jika itu masalahnya, kemungkinan menyembuhkan kakek Nalan akan meningkat cukup banyak. Aku perlu mengetahui 7 air liur roh hijau ajaib itu. Ini adalah suatu keharusan. Petik 2. Xiao Yan mengatupkan bibirnya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara lembut, apa kamu punya alat khusus yang bisa membantuku mengubah penampilanku? Anda harus tahu tentang dendam saya dengan klan Nalan. Jika mereka mengenali identitas saya khawatir mereka pasti tidak akan membiarkan saya melakukan prosedur pengusiran racun yang sangat berbahaya pada kakek Nalan. Betapa merepotkan. Petik 2. Melihat Xiao Yan yang mengerutkan kening yang tampak agak tidak sabar, Ya Fei dengan cepat berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum, item khusus yang diperlukan untuk mengubah ekspresi seseorang mungkin sangat langka tapi rumah lelang kita masih memiliki satu yang tersisa. Saat dia mengatakan itu, dia melambai ke arah seorang pelayan wanita dan berbisik ke telinganya. Mendengar perintah Yan Fei, pelayan wanita itu dengan hormat menganggukkan kepalanya dan dengan cepat keluar. Beberapa menit kemudian, dia memegang kotak kayu yang indah dan masuk dengan langkah kaki yang terburu-buru. Dia kemudian meletakkannya di atas permukaan meja. Xiao Yan menerima kotak kayu yang indah itu dan perlahan membukanya. Segera, terungkap topeng tipis yang terlihat seperti kulit manusia. Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, jari Xiao Yan dengan hati-hati menyentuhnya dan meletakkannya dengan lembut ke telapak tangannya. Tempat di mana itu memasuki tangannya benar-benar dingin. Ini setipis sayap jangkrik, seolah-olah tidak ada. Ini dibuat menggunakan sutra es yang diambil dari Ice Mountain Silkworm. Setelah diukir oleh pengrajin kelas atas, garis bentuk wajah manusia telah terbentuk. Selama Anda menutupi wajah Anda dengan itu harus bisa menyembunyikan fitur wajah Anda. Ya Fei tersenyum dan berkata, topeng sutra es ini bisa dikatakan sebagai item bermutu tinggi di rumah lelang primer kami. Jika kita mengeluarkannya dan menjualnya, harganya paling sedikit 300.000 koin emas. Kali ini, saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menolak saya. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan kakek Nalan, manfaat yang akan didapat rumah lelang primer kita akan jauh melebihi 300.000 koin emas ini.
Anggap ini investasi tersembunyi kami. Petik 2. Mendengar ini, Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengangguk sedikit. Dia tidak membuka mulut untuk menolak. Mengangkat kepalanya, tangannya menarik adonan sutra es dan dengan lembut menempelkannya ke wajahnya. Segera, perasaan sedingin es perlahan merembes ke dalam kulitnya dan memasuki tubuhnya. Xiaoyan bahkan samar-samar dapat merasakan bahwa bahkan wajahnya mulai bergoyang saat ini. Berdiri di satu sisi, Yafei menatap wajah yang secara bertahap menjadi biasa. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum lembut, mengeluarkan cermin kristal. Menempatkannya di depan Xiaoyan, dia tersenyum dan berkata, efeknya cukup bagus, bukan? Membuka matanya, Xiaoyan menatap wajah biasa yang benar-benar berbeda dari dulu. Dia sempat bingung. Segera, dia menganggukkan kepalanya dengan puas sambil membawa rasa ingin tahu. Meskipun orang kuat mengandalkan ki pihak lain untuk mengidentifikasi satu sama lain, Anda jarang melakukan kontak dengan klan Nalan. Saat itu, Nalan Yanran pergi dengan terburu-buru. 3 tahun kemudian, tidak mungkin baginya untuk mengidentifikasi ki Anda. Oleh karena itu, dengan topeng sutra es ini, selama Anda tidak diteliti dengan sangat detail, akan sulit untuk menemukan identitas Anda. Yafei berkata sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Telapak tangannya perlahan membelai wajah yang ditutupi oleh topeng sutra es. Beberapa saat kemudian, dia dengan malas berkata, kalau begitu, aku akan pergi dan mencoba. Jika saya bisa membantunya mengeluarkan racunnya, saya akan melakukan yang terbaik. Meskipun saya sudah mengatakan, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika suatu saat emosi saya tidak lancar dan jika tangan saya gemetar, saya tidak akan bertanggung jawab jika saya mengubah orang tua menjadi abu. Petik 2. Mendengar kalimat terakhir, Yafei tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya akan membantu menulis surat rekomendasi untuk Anda. Ketika Anda pergi ke klan Nalan nanti, memiliki surat itu akan membantu mengurangi beberapa pemeriksaan ketat. Petik 2. Ya, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Yafei berbalik dan mengeluarkan selembar kertas yang dibuat dengan indah. Tangannya menopang pena tinta saat dia sedikit membungkuk. Tubuhnya melingkar erat menjadi lekuk yang menarik saat wajah cantiknya berkonsentrasi pada tulisan yang serius dan perlahan di atas kertas. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dengan lembut dan melipat surat rekomendasi ini dengan benar sebelum menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, Xiaoyan Didi, jangan sampai Jie kehilangan muka. Ini adalah pertama kalinya saya merekomendasikan seseorang. Petik 2. Semoga. Xiaoyan tidak berkomitmen saat dia tersenyum. Dia menerima surat rekomendasi dan berkata sambil tersenyum kepada Yafei, aku telah merepotkanmu. Serahkan saja sisanya padaku. Petik 2. Ya, ada banyak mata di rumah lelang. Untuk merahasiakan identitas Anda, saya tidak akan mengantarmu secara pribadi. Jika Anda membutuhkan bantuan, Anda bebas untuk datang dan menemukan saya di rumah lelang primer. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Yafei tersenyum dan berkata. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak lagi ragu-ragu saat melambaikan tangannya ke Haibo Dong di sampingnya. Setelah itu, dia memimpin jalan dan berjalan ke pintu. Gadis kecil, jika primer Tengshan, orang tak berguna itu, bertanya tentang saya, katakan padanya bahwa begitu saya punya waktu, saya akan pergi mengunjunginya. Katakan padanya untuk tidak bertingkah seperti orang gila dan pergi kemana-mana untuk mencari jejak saya. Haibo Dong dengan malas berdiri, melirik Yafei di samping dan berkata dengan lembut. Ya, Pak Tua. Mendengar kata-kata ini, Yafei bingung. Segera, dia tersenyum pahit dan mengangguk. Sebelum dia bisa mendapatkan pemahaman penuh tentang hubungan pihak lain dengan tetua pertama, dia hanya bisa menjawab dengan patuh. Mengamati dua punggung yang menghilang melalui pintu, Yafei merenung sejenak. Setelah itu, dia keluar dari pintu samping lain.
Seorang Do Huang muncul di rumah lelang primer adalah hal besar dan dia harus melapor ke bagian dalam klan. Tentu saja, selain melaporkan, dia secara alami akan banyak mengeluh tentang Lei Ou dan Lei Lei. Di pintu rumah lelang primer, Xiao Yan berdiri di persimpangan jalan. Saat dia melihat aliran manusia yang bergerak naik turun, dia perlahan menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati posisi tengah kota. Di tempat itu adalah tempat salah satu dari 3 klan terbesar di Kekaisaran Jiama, klan Nalan, berada. Ayo pergi, Xiao Yan memasukkan kedua tangannya ke lengan bajunya dan dengan lembut berkata. Segera, ekspresinya menjadi tenang dan dia perlahan berjalan menuju klan besar yang dulunya akan menjadi rumahnya yang lain. Di tepi Kekaisaran Mama dan 2 kerajaan besar lainnya, berdiri sebuah akademi tua yang terkenal. Itu melepaskan aura kuno yang dipenuhi dengan pengalaman hebat. Meskipun akademi tidak memiliki eksterior yang menyebabkan orang-orang terkejut dan terpesona, reputasinya yang terkenal dan kekuatannya yang dalam dan tak tertandingi menyebabkan bahkan 3 kerajaan besar tidak punya pilihan selain bersikap sopan padanya. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun atau memprovokasi dengan cara apapun. Di dalam akademi lama, ada siswa yang berkumpul dari mana-mana. Di wilayah asal mereka, di mana klan mereka berkuasa, mungkin ada orang-orang berbakat atau jenius di mulut subjek mereka. Namun, para jenius tampaknya dikemas dalam lusinan di sini. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki bakat pelatihan yang bisa mereka banggakan di kampung halaman mereka hanyalah orang-orang yang hampir tidak memenuhi syarat di sini. Selama upacara masuk untuk semua siswa baru, lelaki tua yang tampak sangat mengantuk seolah-olah hendak masuk ke peti matinya hanya mengatakan 2 kalimat pendek, terlepas dari status yang kamu miliki di masa lalu, kamu semua hanyalah siswa Akademi Jianan di sini dan berbagi status yang sama satu sama lain. Jika Anda bertarung di akademi ini, saya tidak akan peduli selama tidak ada kematian. Namun, jika ada yang berani menggunakan kekuatan klan mereka untuk membalas dendam, Akademi Jianan akan menjaga semua orang terlepas dari berapa banyak orang yang datang. Kehadiran luas dan mengesankan yang tiba-tiba dipancarkan lelaki tua itu menyebabkan beberapa kalimat pendek ini tertanam kuat di hati semua siswa. Di tempat ini, jika kamu adalah naga, kamu akan bergelung, jika kamu adalah harimau, kamu akan berjongkok. Di puncak gunung terpencil di akademi kuno ini, seorang wanita muda yang mengenakan gaun hijau pucat berdiri dengan anggun di sisi tebing. Angin sepoi-sepoi yang menerpa bagian depannya meniup rambut hitam panjangnya yang menjulur ke pinggangnya hingga menari perlahan tertiup angin. Saat sudut roknya meluncur, samar-samar terlihat garis sempurna lekuk tubuh wanita muda itu. Mata wanita muda itu dengan tenang menatap langit timur yang jauh. Dia diam dan tidak berbicara, seperti bunga teratai sekuler yang bersih tanpa noda. Setelah terdiam lama, wanita muda itu tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya yang manis dan lembut membuat roh orang merasakan perasaan aneh dibasuh. Keluar. Saat suara wanita muda itu jatuh, bayangan berwarna hijau tiba-tiba dan anehnya terpisah dari pohon besar dari belakang wanita muda itu. Bayangan itu dengan hormat menatap wanita muda yang punggungnya menghadapnya. Dengan lutut berlutut di tanah, dia berkata dengan hormat, "Nyonya." Wanita muda itu perlahan berbalik dan menunjukkan sisi wajah yang sangat indah dan tak tertandingi. Sebenarnya Sun Er yang telah memasuki Akademi Jianan. "Nona, Tuan Muda Xiao Yan telah tiba di ibu kota kerajaan Jiama." Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.